Toccan di koko. Ikut tokan. Oh, dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita mulai dengan materi kita yaitu interaksi sosial. Bagaimana 71 semuanya hadir? Hadir. Berarti tidak ada yang tidak masuk atau yang alfa. Mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah hubungan seseorang dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan. Juga hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Contohnya interaksi sosial yaitu antara murid dengan guru, antara anak dengan orang tua, antara kita dengan teman kita. Itu yang disebut dengan interaksi sosial. Kemudian interaksi sosial ini mempunyai adanya faktor-faktor. Faktor yang pertama adalah imitasi. Imitasi ini adalah pengaruh. Itu pengaruh seseorang dengan orang lain. Contohnya anak perempuan yang pernah melihat orang tuanya memasak di dapur. Kemudian dia akan menirukan bagaimana cara memasak itu dengan mainannya. Itu yang disebut dengan interaksi sosial mengenai imitasi. Kemudian mengenai ada lagi yaitu faktor yang kedua adalah sugesti, yaitu pengaruh terhadap seseorang. Contohnya di sini adalah misalnya orang yang berobat atau pasien yang berobat ke dokter, bagaimana reaksi dokter itu supaya pasien itu memuaskan untuk berobat kepada dokter tersebut. Contohnya dia mengatakan apa yang sakit nak, bagaimana sakitnya sekarang. Jadi dengan itu sudah menjadi obat bagi pasien. Kemudian yang ketiga adalah faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi orang lain. Contohnya di sini adalah pemain sepak bola atau artis yang ditirukan idolanya. Kemudian bagaimana seseorang yang laki-laki itu, kemudian bagaimana seseorang itu mengidolakan, yaitu pemain sepak bola. Dia akan menirukan apa baju yang dipakainya, kemudian nomor berapa, nomor punggungnya, kemudian juga sepatu pemain tersebut. Kemudian dia akan mengidolakan atau serupa dengan yang diidolakannya itu. Itu yang disebut dengan faktor identifikasi. Kemudian adalah faktor simpati. Faktor simpati ini adalah bagaimana orang untuk simpati kepada orang tersebut. Kemudian dia kalau dia menjadi orang tersebut. Contohnya di sini adalah orang itu tetangganya yang sakit, bagaimana dia merasakan supaya dia meringankan beban tetangganya tersebut. Dan tidak boleh kalau ada tetangga sakit kemudian mereka menghidupi TV yang besar-besar atau yang keras suaranya, atau menghidupkan TV yang keras suaranya. Kemudian itu disebut dengan faktor interaksi sosial. Kemudian adalah tujuannya adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial. Kemudian
bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu adalah yang pertama adalah proses asosiatif. Adalah proses asosiatif. Nah, proses asosiatif ini mengenai interaksi itu terbagi dua. Yang pertama asosiatif, nanti yang kedua adalah disosiatif. Kalau asosiatif ini adalah hubungan seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Contohnya di sini adalah kerjasama. Kerjasama ini kemudian banyak bisa kita contohkan. Contohnya kalau kita kerjasama ini yaitu pada waktu goro, karena kita mengerjakan sesuatu dengan bersama maka hasilnya akan cepat selesai. Kemudian juga contoh yang lain adalah kita membuat PR atau kerja ke kelompok. Nah, itu disebut dengan kerjasama. Yang kedua adalah asimilasi. Nah, yang kedua adalah asimilasi. Kalau asimilasi ini adalah mengenai segala sesuatunya bisa dikerjakan dengan lebih dari satu orang, bisa dengan 2 orang atau tidak terlalu banyak orang yang terlibat ke dalam suatu pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga adalah akomodasi. Kalau akomodasi ini adalah menunjukkan pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan. Contohnya, kalau pertentangan ini, yang ketiga adalah pertentangan. Kalau mengenai pertentangan ini adalah, misalnya kita terlibat perkelahian dengan teman, teman yang satu lagi bukannya memisahkan, tapi ikut di dalam perkelahian itu supaya bagaimana perkelahian itu berlanjut atau tidak bisa dipisahkan. Itu yang disebut dengan konflik atau pertentangan. Kemudian yang kedua adalah disosiatif. Kalau disosiatif ini kalau disosiatif itu merenggangkan suatu hubungan, adalah bagaimana hubungan seseorang itu supaya jangan bisa merapat kembali atau berdamai kembali. Itu disebut dengan disosiatif. Kalau disosiatif ini juga ada pembagiannya. Kalau disosiatif adalah kompetisi, persaingan juga. Contohnya kita di sekolah ada pemilihan OSIS. Nah, pemilihan OSIS di dalam lokal dilibatkan beberapa orang untuk bisa dicalonkan menjadi ketua OSIS. Tapi teman yang satu lagi atau yang beberapa teman tidak mau terlibat atau memberikan suara karena tidak setuju dengan kompetisi tersebut. Kemudian kontroversi. Kalau kontroversi ini itu yang tersembunyi terhadap orang lain atau unsur-unsur kebudayaan suatu program. Contohnya di sini adalah tawuran yang terjadi, perkelahian antar siswa atau antar kampung, kemudian dibawa orang banyak untuk bagaimana supaya pertentangan itu bisa terjadi. Kemudian terjadilah perkelahian yang banyak atau satu kampung. Itu yang disebut dengan
disosiatif. Jadi bentuk-bentuk interaksi itu terbagi atas dua. Yang pertama asosiatif adalah untuk mencapai suatu tujuan. Kalau disosiatif tidak merendahkan suatu tujuan. Dengan ciri-cirinya adalah jumlah pelakunya harus lebih dari satu. Jadi jumlah pelaku dari interaksi itu lebih dari satu. Tidak mungkin kita berbicara atau mengadakan sesuatu sendiri. Harus ada temannya. Kemudian yang kedua adalah berlangsung secara timbal balik. Kemudian dengan adanya teman untuk berbicara, kita bisa timbal balik dengan teman itu apa yang akan kita kerjakan, kemudian apa pula yang akan kita bahas atau dengan mencapai suatu tujuan. Kemudian yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian pelakunya itu adalah adalah interaksi tersebut, yaitu yang lebih dari satu. Kemudian adapun ciri-ciri yang kita berikan atau yang kita tampilkan itu yang disebut dengan interaksi sosial. Kemudian dalam interaksi sosial ini ada juga kemudian membentuk suatu karakter manusia dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dengan berinteraksi dengan siapapun kita berinteraksi, kita akan mencapai suatu tujuan. Nah, kalau tidak ada yang akan bertanya, kita akan membuat yaitu mengisi mengenai LKPD. Kita bagi per kelompok. Nah, bagi per kelompok kita duduk aja per kelompok. Nah, duduk per kelompok. Ini satu kelompok, ini dua, ini tiga, empat. Yang tiga itu bergabung aja di kelompok yang lain. Nah,
kemudian yang menulis ada 1 orang. Nanti kalau misalnya tidak muat di situ, di belakangnya boleh dibuat nanti, kemudian dibuat terakhir nama kelompoknya ya. Ya. Nah, mulai lagi bekerja. Nah, bisa mengerjakannya? Bisa. Ya. Kelompok 4 bisa? Kelompok 3 bisa? Bisa. Nah, kelompok 2 mulailah. Bisa kan? Nah, nomor 1 sudah siap? Nah, jelaskan pengertian interaksi sosial. Tadi kan ada itu pengertian interaksi sosial. Apa pengertian interaksi sosial? Buat di situ. Kemudian tulis faktor-faktor interaksinya. Kedua lagi. Nah, nomor 3 gimana? Sudah siap? Ya, nomor 2 lagi, lanjutkan terus. Yaitu mengenai faktor-faktor interaksi sosial. Tadi kan sudah kita bahas apa-apa saja yang termasuk ke dalam faktor-faktor interaksi sosial. Nah, tadi faktornya apa? Yang pertama apa? Mengenai imitasi. Yang kedua sugesti. Yang ketiga identifikasi. Yang keempat simpati. Nah, itu yang termasuk ke dalam faktor-faktor interaksi sosial. Kemudian tulis 3 pola interaksi sosial. Apa aja polanya? Misalnya kita membahas mengenai apa? Mengenai interaksi itu. Nah, apa saja mengenai interaksi itu? Polanya. Contohnya bisa membuat PR, bisa membuat tugas kerja ke kelompok. Bisa itu. Apa-apa aja pola mengenai interaksi. Kita minta izin pergi sekolah dengan orang tua. Nah, terjadikah interaksi itu? Iya, terjadinya interaksi. Kemudian
Mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan? Karena interaksi itu tanpa adanya komunikasi kita tidak bisa hidup. Sudah mungkin Anda apa mengecek pakai bahasa isyarat. Nah, itu namanya interaksi, yaitu lebih dari satu orang yang bisa kita sampaikan atau yang akan kita bahas mengenai apa tujuan kita untuk mencapai suatu yang baik. Nah, kelompok satu sudah berapa bulan, teman? Nah, kelompok 4 sudah? Nomor? 4. Nah, nomor 4 lagi. Mengapa interaksi sosial itu dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan? Tanpa interaksi kita tidak bisa hidup. Kelompok 3. Tes ya. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Tulislah faktor interaksi sosial. Tadi sudah dibahas kan? Mengenai interaksi sosial. Apa tadi mengenai faktor-faktornya apa? Faktornya. Faktornya dapat? Dapat faktor-faktor ke? Ini faktornya nih. Nah, dibuat faktornya secara garis besar aja ya. Apa faktor yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat? Hah? Pola-pola interaksi. Tulis 3 pola interaksi. Itu kan ada itu mengenai pola interaksi, 3 pola mengenai interaksi. Nah, ada yang sudah siap? Siap kelompok 3?
kelompok kalau sudah siap, buat nama kelompoknya di belakang. Ya, anggota kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Kelompok 4, judulnya atas kelompok 4 siapa namanya? Kelompok 1 siapa namanya? Ya, kelompok 1 siap. Kelompok 2 sudah siap. Nah, kelompok 2 Alwi sudah siap. Hah? Belum. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Yang mana lagi? Nomor berapa lagi? Nomor 4. Kelompok 1, nomor berapa lagi? Sudah. Kita siap. Kelompok 4. Kelompok 3. Dan buat di depan dari belakang. Kemudian sini. Ya. Dan kalau sudah siap, boleh dipresentasikan ke depan yang sudah kalian jawab itu. Dibacakan di depan. Apa benar yang kalian buat, apa tidak. Nah, ada atau ada yang kurang. Nah, mulai dari kelompok 4.
Yang nomor berapa? Nomor 5. Dan cepatlah. Satu kelompok 4 baru yang membacakan ke depan. Hasil jawabannya di LKPD kalian. Nah, kelompok 2. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 apa lagi ya? Nomor berapa lagi yang belum siap? Nomor 4. Apa itu nomor 4? Tadi kan sudah didengar dari kelompok 4. Apa yang ini pola yang dibuatnya? Mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial? Tanpa interaksi sosial kita tidak bisa hidup. Tidak mungkin kita sendiri aja kan? Berarti tidak ada teman kita untuk ngobrol atau ngomong atau berbicara. Dengan adanya interaksi ini kita bisa berkumpul dengan teman atau apa yang akan kita buat atau kita janjikan dengan teman untuk mencapai tujuan dari interaksi tersebut. Nah, sudah kelompok 3 sudah. Kelompok 2 ya. Abi, siap kelompok 2. Kelompok 2 berapa buah baru? Sudah. Hah? Ayo udah. Bacakan ke depan. Lalui. Cepat. Sudah. Cepat ah. Kelompok 2.
kelompok kami. Dari kelompok 2, nama kelompok 2 yaitu Alwi, Tommy, Ardin, Sophie, Cilci. Soal yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial itu hubungan seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, menjelaskan pengertian interaksi sosial yaitu kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlihat di dalam interaksi sosial. Ya, tuliskan faktor-faktor interaksi sosial. Faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati. Tuliskan 4 ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah perilakunya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. 2. Berlaku secara timpang-hari. 3. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. 4. Adanya suatu tujuan tertentu. Mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan manusia? Tanpa adanya interaksi kita tidak bisa hidup. Nah, silakan buat kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Ya, siapa yang akan membacakan? Tidak. Mana? Nah, satu kan? Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 akan hasil lembaran kerja peserta pendidikan. Yaitu kami dari kelompok 3 dari anggota yang pertama Linda Haryani, Abdul Hafiz, Nurul Putri, Nopal Saputra, Macam Mulia. Yang pertama menjelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Menjelaskan faedah interaksi sosial. Dengar suaranya, biar teman yang lain, kelompok yang lain bisa menanggapi apa itu isi yang dibuat oleh kelompok 3. Ya, lanjut soal nomor yang berikutnya. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. Pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, simpati. Tuliskan 4 ciri-ciri interaksi sosial. Berlaku lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih penting. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Adanya suatu tujuan tertentu. Soal nomor 5. Mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial? Itu tanpa interaksi sosial kita tidak bisa hidup. Nah, terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 1. Nah, saya tampilkan berapa adanya. Nah, cepat. 1.
Nah, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, berarti semua kelompok ada 4 kelompok yang telah menjawab pertanyaan dari lembaran kerja peserta DD atau LKPD yang Ibu kasihkan tadi. Semuanya sudah menjawab. Ada salah satu cuman yang letaknya yang aturan nomor 2 diletakkan di nomor 3 tentang tadi ciri-ciri dan faktor-faktor itu. Tapi tidak apa-apa, berarti kalian atau siswa semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan tentang materi interaksi sosial yang telah kita bahas. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, terima kasih mengucapkan kepada kelas 71 yang telah banyak menjawab pertanyaan atau yang sudah mengerti apa yang dikatakan dengan interaksi sosial. Nah, ada lagi yang akan bertanya? Nah, kalau tidak ada lagi yang akan bertanya, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.